Sumber hukum fikih muamalah. Sumber hukum fikih muamalah itu ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijma'. Lalu prinsip-prinsip fikih muamalah itu ada 2, prinsip umum dan juga prinsip khusus. Prinsip umum terdapat 4 hal utama, yaitu 1. Hukum asal dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi prinsip awalnya itu segala hal itu mubah kecuali sudah ada larangannya. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindarkan mudarat dalam masyarakat. Jadi di sini sudah jelas bahwa muamalah itu dilakukan dalam hal kebaikan dan menghindarkan dari kemudaratan. Pelaksanaan muamalah didasarkan dengan tujuan memelihara nilai keseimbangan tawazun berbagai segi kehidupan yang antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya alam. Jadi di sini muamalah itu juga memaksimalkan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah, dengan jual beli, dengan transaksi itu diatur semaksimal mungkin agar sesuai dengan aturan yang ada dan imbang antara spiritual dan juga dunianya gitu. Jadi kita tidak hanya melakukan transaksi dalam hal dunia tapi juga mengingat dalam hal akhirat. Prinsip khusus dibagi menjadi 2, yaitu yang diperintahkan dan yang dilarang. Terdapat 3 prinsip yang diperintahkan dalam muamalah, yaitu 1. Objek transaksi yang harus halal. Jadi di sini objek transaksi itu harus halal. Kalau haram itu tidak boleh. Dan kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan haram itu pasti tidak boleh. Adanya keridhaan semua pihak terkait muamalah tersebut tanpa ada paksaan, pengelolaan dana atau aset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang dalam muamalah antara lain riba, gharar, tadlis atau penipuan, berakat dengan orang yang tidak cakap dalam hukum seperti orang gila, anak kecil yang terpaksa, dan lain sebagainya. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebih fikih muamalah ini terdapat banyak materi, tapi di sini semua materinya itu memiliki hukum, memiliki rukun, syarat yang itu mereka sama-sama memiliki itu, hanya saja beda tipis sesuai dengan apa yang dibahas. Tapi seluruh bahasan atau materi yang ada di dalam fikih muamalah itu memiliki hukum dasar, memiliki pengertian, memiliki rukun, syarat, dan sebagainya, dan itu mereka hampir sama, hanya saja sedikit berbeda, dan itu diatur dalam fikih muamalah. Agar apa? Agar ketika kita melakukan transaksi itu kita tidak menyimpang dari agama, agar kita tidak terlalu ke dalam urusan duniawi dan kita masih ingat kepada urusan spiritual, jadi agar bisa seimbang. Mungkin sekian video singkat presentasi mengenai materi fikih muamalah dari saya.